RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk Store dan App Store. RRI Digital. .1 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombok kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI Digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi 101,6 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat malam ya, selamat menikmati aktivitas hari ini. Kita sudah masuk di hari ketiga di bulan Juni 2025. Barengan Dedi Firdaus di Jaga Malam. Untuk hari ini nemenin sampai malam nanti. Tentunya untuk yang sambil bergabung, kita juga bisa live streaming melalui channel YouTube kita di RRI Banten. Jadi silakan klik untuk obrolan kita malam hari ini bersama dengan founder dari Sabtu Mengajar Foundation. Ada Dian Turi. Selamat malam Kak Dian. Siap, selamat malam. Selamat malam ya. Jadi tema kita malam hari ini cerita anak kampung membangun desa sarjana di Pandeglang. Betul. Wah. Jadi ini jauh-jauh dari Pandeglang atau gimana Yes, Dian? Sebetulnya saya di Serang tuh ada kegiatan usaha juga. Oke. Saya sekarang tuh lagi membangun usaha. Saya jadi supplier ya di ayam untuk Horeca dan chicken. Oke. Jadi tadi tuh ini dari pagi sampai sore itu saya antar ayam. Malam saya kesini gitu kan karena memang udah ada acara ini. Jadi kita ambil sedikit waktu istirahatnya nih ya untuk ngobrol-ngobrol di RRI Banten. Siap, nggak masalah. Jadi memang kalau aktivitas udah di Serang ya? Ya, saya aktivitas usaha itu di Serang. Di Serang. Betul. Dan Sabtu Mengajar ini saya di Pandeglang. Oke, berarti akhir pekan ini pulang ke Pandeglang untuk Sabtu Mengajar. Betul. Mengabdikan diri kepada tanah kelahiran ya? Ya betul seperti itu. Jadi bahkan mungkin saya tuh sebetulnya tuh pulang pergi, Mas. Oke. Saya pulang pergi. Jadi setiap malam. Jadi siang hari saya dedikasikan untuk usaha. Malam hari sebelum tidur saya dedikasikan untuk Sabtu Mengajar. Jadi saya setiap malam tuh biasanya nulis proposal. Saya mengkaji lagi apa nih permasalahan Sabtu Mengajar, terus bagaimana Sabtu Mengajar ini lebih baik lagi, bisa membantu banyak orang. Dan alhamdulillah per hari ini kita ini sedang lolos kurasi proposal dari Pertamina Foundation. Doakan semoga berhasil. Sudah sampai sejauh mana berarti? Ya tinggal dua langkah lagi. Dari ribuan peserta tinggal 2 langkah lagi itu insya Allah dapat pendanaan kayak gitu. Pendanaan ini ya kita gunakan untuk membantu anak-anak di Pandeglang lagi seperti itu. Itulah kalau kita sudah punya niat bagus gitu ya, niatnya baik, semoga memang dilancarkan ini ya. Amin. Tapi sebelum itu nih teman Pro 2 yang mau ngobrol-ngobrol sama Dian dari Sabtu Mengajar ini mungkin pernah dengar atau lihat postingan di Instagram gitu ya. Boleh silakan bertanya melalui WhatsApp kita di 081 11 45 116 atau juga bisa langsung tinggalkan komentar di channel YouTube kita RRI Banten. Jadi bisa nonton gitu ya, sambil lihat Dian juga dari Sabtu Mengajar Foundation. Ini sebagai foundernya, tahun berapa pertama punya inisiatif untuk membuat Sabtu Mengajar? Saya dulu tuh tahun 2019. 2019. Pandemi dong itu? Sebelum pandemi bahkan. Sebelum pandemi. Bahkan ini menarik nih. Sabtu Mengajar ini kita kan bangun tuh sebelum pandemi. Terus setelah itu tuh tahun 2020 bulan Maret tuh kan pandemi. Nah, setelah itu semua diliburkan. Iya. Bahkan anak-anak SD tuh yang kena dampak tuh anak SD di kampung tuh. Jadi mereka diliburkan.
tapi mereka nggak ada akses pembelajaran. Iya. Jadi saya waktu itu tuh buka kelas untuk anak-anak kampung saya waktu pandemi. Jadi saya ambil resiko itu supaya apa? Supaya anak-anak SD itu tetap dapat pelajaran. Tapi saya tidak terbuka untuk relawan di luar. Jadi saya relawannya udah di anak-anak kampung aja. Jadi terisolasi, kita isolasi sendiri gitu kan. Tapi setiap hari Sabtu kita ada kegiatan ngajar. Oke. Gitu. Berarti walaupun pandemi waktu itu tetap berjalan. Ya, tetap berjalan. Secara tertutup lah ya. Secara tertutup. Jadi kita nggak boleh ada orang yang di luar kampung. Relawan-relawan dari luar kita nggak boleh. Dan kita pun emang waktu itu kita udah izin juga ya sama orang tuanya gitu kan. Bagaimana ini anak-anak kasihan gitu. Mereka nggak dapat akses pembelajaran. Itu gitu. lumayan 2 tahunan itu mereka libur ya. Betul. Dan menariknya ini waktu itu tuh ada satu adik ya, punten dia tuh keterbatasan mungkin terlambat ya pertumbuhan otaknya. Dia yang awalnya nggak bisa baca, terus nggak berani ke depan. Waktu kita belajar pas masa pandemi, itu setelah selesai itu masa pandemi itu, dia berani berbicara ke depan dan bisa baca juga seperti itu. Itu menarik tuh bagi kita. Kadang emang stimulus orang tuh beda-beda gitu ya. Mungkin kalau belajar formal agak sulit. Dengan informal seperti ini bukan malah terlebih terbuka gitu. Lebih terbuka dan dia merasa kayak bermain sebetulnya. Jadi kayak nggak formal duduk kayak gitu enggak. Kayak gitu. Tapi latar belakang dari Dian sendiri memang pengajar atau gimana? Kuliahnya dulu seperti apa? Saya tuh kuliah tuh di teknik. Full saya teknik, saya nggak kenal dunia pendidikan. Tapi memang ini tuh dunia pendidikan tuh mungkin lahir dari ibu saya. Jadi ibu saya itu guru ngaji di kampung, terus ngajar juga. Serem juga ya, ibunya guru ngaji, anaknya tanggung jawabnya cukup besar juga. betul. Iya betul. Iya jadi akhirnya saya waktu itu kuliah di Bandung. Saya itu mahasiswa Kementerian Perdagangan, Akademi Meteorologi Instrumentasi yang dikuliahkan di ITB. Jadi waktu itu saya berpikir, wah ini kegiatan di Bandung bagus-bagus ya. Dan ini bisa membuat motivasi anak-anak yang punten di daerah-daerah marginal Bandung itu punya motivasi. Saya berpikir, wah ini kayaknya bisa dibawa ke Pandeglang deh gitu kan. Dan waktu itu juga saya itu dapat beasiswa kuliah full. Dari pertama masuk sampai lulus gitu kan. Saya berpikir kayaknya berarti kalau saya mampu dan bisa kuliah ke Bandung, berarti anak Pandeglang pun semuanya bisa gitu. Dan alhamdulillah betul. Setelah sekarang udah 7 tahunan mas, 7 tahun ini udah ada sekitar 80 anak Pandeglang. Ya berarti bisa dibilang sudah alumni atau yang sudah dari Sabtu Mengajar ini gitu ya. Betul. Dan bahkan udah ada yang lulus dan udah ada yang kerja sekarang. Dan menariknya kemarin saya keterima kerja di Bogor gitu kan, di bidang farmasi. Wah, orang kampung yang awalnya nggak tahu masuk kuliah, dia tiba-tiba harus berangkat ke kota Lampung. Habis itu Bandar Lampung habis itu dia lulus kuliah, keterima kerja di bidang farmasi yang kayaknya di kampung itu tuh nggak masih kurang gitu ya. Sangat-sangat kurang mas kayak gitu. Berarti bisa dibilang apa ya? Ada nggak relawannya? Balik lagi di relawan juga gitu di Sabtu Mengajar. Nah, alumninya. Kita tuh di Sabtu Mengajar itu ada namanya, kita tuh ada program relawan berjenjang. Relawan berjenjang ini bagaimana? Seperti ini kayak gini. Anak-anak SMA yang itu mereka dapat beasiswa pionir desa dari kami, dari Sabtu Mengajar, itu mereka punya kewajiban untuk ngajarin adik SD dan SMP. Nah, alumni Sabtu Mengajar yang sudah kuliah, mereka punya kewajiban juga untuk menjadi mentor buat adik-adiknya yang SMA seperti itu. Jadi akhirnya itu kegiatan tidak mati. Iya, berkelanjutan gitu ya akhirnya. Betul, yang lulus SMP ke SMA otomatis ngajarin adik-adiknya. Yang SMA ke kuliah otomatis juga jadi mentor adik-adiknya. Betul. Dan itu yang membuat Sabtu Mengajar ada tanpa pendanaan pun sebetulnya itu kita bisa terus bergerak gitu. Karena memang relawannya tuh setiap tahun tumbuh secara organik seperti itu. Bukan kita open recruitment untuk relawan, enggak. Kita memang relawannya ditumbuhkan dari kampung itu. Seperti itu. Ini sebenarnya bukan cuma mentor sebagai pengajar aja, tapi kan mental atau mungkin mereka yang belum tahu dunia luar kuliah tuh gimana sih kak gitu. Betul. Ya kan? Betul. Mereka tuh kadang dulu tuh saya men-trigger mereka tuh seperti ini. Kalian tuh di dunia luar itu seru banget. Bahkan kita ini kalau kuliah
kita bisa kenal teman kita yang dari Aceh, kita bisa kenal teman kita yang dari Papua, dari Kalimantan, dari NTT, NTB gitu kan. Dan Indonesia ini luas gitu. Dan kita ketemu di satu kampus yang semua juga bakal berbicara gitu. Dan setiap orang punya bahasa, punya keunikan masing-masing. Dan itu keren gitu teman-teman. Akhirnya mereka, karena setiap hari Sabtu didoktrin mas. Jadi kayak saya doktrin positif. Yes. Jadi doktrin kayak kalian tuh harus kuliah ini gratis, kuliah ini seru dan sebagainya. Akhirnya mas dari doktrinan lagi ya. Dari obrolan setiap hari Sabtu itu yang akhirnya membuat anak-anak ini pada suka. Motivasi gitu ya. Pada ingin kuliah gitu. Dan buktinya sekarang gitu. 80 anak lebih itu udah kuliah gitu. Dan itu hadir dari sebuah tanda petik bacotan seorang dia tuh dulu waktu pertama kali membuat Sabtu Mengajar. Bagi saya itu cuma sekedar tanda kutip bacotan. Tapi bagi anak-anak itu sebuah harapan mas. Iya betul. Jadi ada harapan mereka itu ya saya pengen kuliah tapi saya nggak tahu cara kuliah seperti apa. Dengan ada bacotan gitu ya. Akhirnya anak-anak tahu cara masuk kampus, tahu bagaimana cara mendapatkan beasiswa, dan anak-anak tuh akhirnya sekarang tidak pernah terpikir mungkin dulu mereka bisa keluar kota untuk belajar. Kayak gitu. Mungkin bahkan tidak terfikirkan untuk kuliah bisa jadi gitu ya. Iya, betul. Sampai ada satu anak kayak gini, ini menariknya, satu adik itu, jadi dia pernah bicara, Kak, hatur nuhun bahasa Sunda. Hatur nuhun Kak, udah membersamai kami, membersamai saya. Jujur Kak, kalau mungkin nggak ada Sabtu Mengajar, saya mungkin nggak bakal SMA pun nggak akan. Atau bahkan sekarang saya bisa sampai kuliah pun ini nggak pernah ada di benak saya. Karena ya pikir saya ya orang tua saya nggak akan mampu untuk menguliahkan saya. Dan hari ini dia sekarang semester 4. Dan luar biasa, itu cerita 80 anak ini luar biasa mas. Saya kalau ingat anak-anak tuh bukan minta maaf ya, mereka itu ngucapin terima kasih. Terima kasihnya gitu ya. Itu tuh mas kayak wah ya Allah gitu. Menarik ya gitu. Yang cuman modal motivasi ngobrol gitu kan, bisa merubah hidup anak-anak gitu. Kayak gitu mas. Ini saya aja merinding gitu ya, apalagi mungkin seorang Dian yang dari foundernya ini bangga pasti ada gitu ya. Luar biasa. Saya bahkan sampai hari ini pun saya nggak pernah terpikir mas, organisasi dulunya komunitas sekarang jadi yayasan bisa mempunyai dampak yang sebesar ini. Dan ini baru satu lokus mas, di Mandalawangi. Saya punya mimpi ini tuh setiap di kecamatan di Pandeglang ini punya Sabtu Mengajar. Bayangkan, mas, yang belajar ke Sabtu Mengajar di Mandalawangi ini itu bukan cuma orang Mandalawangi, mas. Mungkin mas Ade tahu kecamatan Sumur dari sana, mas. Itu udah di ujung banget. Ujung banget, mas. Pokoknya ujung Pandeglang. Udah di ujung banget. Ujung Pandeglang, ujung Pulau Jawa. Lagi. Mereka karena pengen kuliah dan pengen dapat bimbingan yang gratis. Mereka datang ke Sabtu Mengajar. Dan itu bukan cuma sana, orang Picung, orang Cadasari, yang lebih dekat ke Serang, tapi karena ada di Sabtu Mengajar ini gratis, mas, mereka datang, mas. Dan ini yang ngebuat saya, bagaimana ya kalau ini tuh ada di setiap kecamatan? Kayaknya dampaknya mungkin bukan cuma 15 orang per tahun, mungkin bakal 15 kali 35, mas. Kan kecamatan di Pandeglang 35 kecamatan. Wah luar biasa ini. Kayaknya bakal banyak sarjana-sarjana di Pandeglang yang lahir dan tumbuh seperti itu, mas. Itu sebuah mimpi, siapa tahu kenapa enggak nanti kemudian seperti itu. Amin, gitu ya. amin. Tapi kalau kita tarik lagi dari awal pendirian Sabtu Mengajar ini ya, Dian, ada ini gak sih, apa sih, kan memang dorongan sangat kuat gitu ya, motivasi tuh ada, tapi ada pesimisme enggak? Atau karena kan ya bisa dibilang tadi kita nggak tahu di lapangan seperti apa, apalagi mungkin di Pandeglang seperti apa. Pesimisme itu ada terus ya. Adanya tuh kayak gini mas. Kadang saya tuh pesimis, jujur mas. Saya ini adalah orang yang susah untuk berinteraksi di media sosial. Dalam artian saya kalau ketemu orang, saya bisa meyakinkan orang. Gitu. Itu buktinya 80 anak itu kuliah gitu kan. Tapi kalau di media sosial saya tuh nggak bisa mas. Makanya alhamdulillah saya kemarin masuk di podcast Pandeglang News, Info Pandeglang, dan alhamdulillah juga malam ini saya di RRI Banten gitu kan. Nah ini yang akan menjadi exposure dan semangat gitu untuk anak-anak di Pandeglang, di Banten nanti ke depannya. Dan itu yang membuat saya pesimis itu adalah bagaimana saya menceritakan nih
ada Sabtu Mengajar dari pelosok Pandeglang di Mandalawangi yang bisa menjadi lilin gitu. Bagi anak-anak Pandeglang yang mau sekolah, yang mau kuliah kayak gitu Mas. Dan tapi ya tadi Mas, setiap pesimisme yang ada di Sabtu Mengajar yang saya hadapi itu selalu ada jalannya Mas. Nah itu dia. Siapa yang akhirnya bisa membuat percaya diri ini muncul kemudian membuat Sabtu Mengajar? Dorongan dari orang tua atau mungkin teman-teman juga ada menjadi relawan atau gimana? Yes, oke. Jadi saya mau cerita sedikit lah ya. Alasan saya bangun Sabtu Mengajar ini adalah orang tua. Karena jujur mungkin tanpa beliau berdua ya Diantuni nggak akan jadi seperti sekarang. Jadi saya tuh dulu waktu mau ke SMA itu nggak boleh ke SMA 1 Pandeglang karena mahal. Dulu waktu itu mesti bayar. Dan betul Mas mahal gitu ya. Awalnya nggak diizinin gitu kan. Dan ternyata tiba-tiba orang tuh bilang kayak gini, Yan nggak apa-apa sekolah ke SMA 1 aja. Masalah orang tua, itu masalah biaya itu harus orang tua. Kamu mau belajar aja. Udah situ Mas. Pikir saya cuma satu prestasi. Tapi betul Mas, perjalanannya saya tuh nunggak SPP. SPP nunggak dan luar biasanya semester 2 kelas 11 saya digratiskan sampai lulus. Dari situ saya mulai muncul, umur 25 tahun saya harus bisa ngasih beasiswa ke banyak anak yatim dan duafa. Dan alhamdulillah Mas, sekarang baru mungkin 1 minggu yang lalu saya 25 tahun dan alhamdulillah Mas. Tercapai semua Mas. Jadi ya ini bisa dikatakan ini adalah misi balas budi Mas. Ke orang tua, ke guru-guru yang ngasih bantuan waktu SMA, ke dosen-dosen waktu kuliah gitu kan, ke lembaga-lembaga yang ngebantu saya kayak Rumah Amal Salman, terus Pertamina Foundation dan masih banyak lagi tuh yang bantu-bantu saya tuh kayak inilah gitu anak yang dulu beliau bantu sekarang sudah punya sudah karya. Bisa membantu lagi gitu ya. Gitu Mas. Mungkin ini harapan dari mereka alumni Sabtu Mengajar ini memang dari tangan Dian ini bisa jadi gitu ya. Kan semua nggak ada yang tahu gitu dari mana bantuan itu datang. Berarti support teman-teman waktu awal menjadi relawan juga atau gimana? Saya tuh waktu itu dibantuin 2 teman saya, Devianisa sama Husnul. Mereka sekarang alhamdulillah sudah punya karirnya masing-masing gitu kan. Nah jadi waktu itu kita selalu bertiga membuat sebuah program gitu kan dan dibantu juga adik-adik yang pertama kali ngajar. Waktu itu yang anak-anak SMA, orang kampung. Jadi saya caranya kayak gini saya tuh waktu. Kalian mau kuliah enggak? Mau Kak. Caranya gimana Kak? Ya udah saya ajarin tapi syaratnya satu, kalian harus ngajar adik SD dan SMP gitu kan. Akhirnya mereka secara terpaksa ya gitu kan. Jadi mereka harus ngajar adik SD SMP yang notabene nanti mereka kita ajarin yang sama saya bertiga itu. Saya, Devi sama Husnul waktu itu. Seperti itu. Dan kita di awal-awal juga ini menarik juga Mas. Saya waktu awal tuh bikin tuh semua biaya itu dari uang saya Mas. Dari uang pribadi. Saya pikirnya cuman ya udah sih ini bagian dari saya tadi balas budi gitu kan supaya kebaikan yang tumbuh. Dan ternyata luar biasa gini Mas, setelah saya bikin Sabtu Mengajar 1 bulan setelahnya tuh saya dapat 3 beasiswa. Dan ini menarik, jadi akhirnya setengah uang beasiswa itu Mas saya kasih ke Sabtu Mengajar gitu. Dedikasinya untuk Sabtu Mengajar. Berarti waktu itu masih kuliah? Waktu kuliah, jadi saya sebulan sekali tuh pulang pergi Bandung Pandeglang Mas. Jadi saya sebulan sekali itu buat apa? Buat menyemangati anak-anak yang SMA Mas. Ayo gitu, kakak aja bisa kuliah. Beasiswa lagi kan. Dan menariknya waktu dulu itu tuh ya kakak sih pinter gitu. Nah, ini menarik gitu tentang beasiswa ya. Ini jadi gimana tuh? Ada stigma kan kalau dapat beasiswa itu yang pinter doang. Enggak Mas. Bagi saya itu yang mau. Karena yang pinter tuh banyak. Yang mau itu tuh maksudnya maaf. Jadi yang mau itu dia akan melewati batas kelemahannya Mas. Karena dia punya keinginan yang tinggi gitu kan. Akhirnya semua apapun yang ada di depan tuh bakal dilewatin gitu Mas. Karena kemauannya begitu tinggi gitu kan. Dan jadi waktu itu juga sama persis Mas. Orang tuanya pun bilang kayak gini gitu. Kalian mah pinter. Enggak sih, biasa aja gitu kan. Terus bohong, mana ada gratis kuliah gitu. Orang kamu kan dominan stigmanya adalah kuliah itu mahal. Waktu mereka adik-adik saya yang kuliah itu, yang SMA itu lolos kampus Mas, dan mereka semua dapat beasiswa. Baru percaya. Saya udah nggak usah ngejelasin lagi kalau kuliah itu gratis ya kan, karena anak-anak mereka sendiri yang akhirnya
bisa kuliah dan gratis. Seperti itu. Jadi kalau sekarang nggak lagi ngejelasin kuliah itu gratis enggak. Ini contohnya gitu. Iya, ini contoh. Jadi saya kalau presentasi ke depan masyarakat, di ibu-ibu, bapak-bapaknya, saya nggak usah, saya bawa anak-anak aja yang lulus kuliah. Kalian nanti cerita ya, gitu. Nanti mereka cerita. Ya alhamdulillah kita setiap bulan dapat, tanda kutip di kampung tuh harus uang dulu. Kita setiap bulan dapat uang 1.200.000, 1.400.000, 800.000. Kaget lah orang tuanya gitu. Oh iya betul-betul gratis. Ditanya kan, Neng, eta kuliahnya gratis tak 0 rupiah gitu nya. Iya, nggak bayar sama sekali. Udah di situ mas. Jadi desa itu, kampung, khususnya kampung saya itu, yang dulu yang kuliah itu cuma saya, abang saya, sama sepupu saya bertiga. Sekarang tuh ada 10 anak. 10 orang di kampung itu beasiswa, dan semuanya beasiswa mas. Dan 80 anak itu dari seluruh Pandeglang, yang 80-nya lagi tuh. Kayak gitu maksudnya. Yang tadi dari beberapa daerah datang ke situ gitu ya. Betul. Oke. Berarti ini kalau tadi tuh kalau misalnya bisa dikalikan, kenapa kalau lebih banyak lagi di tiap kecamatan, siapa tahu ini peluangnya lebih besar gitu ya. Ada kesulitan nggak awal-awal membangun Sabtu Mengajar ini? Apa nih? Kesulitan itu yang dihadapin? Pertama itu kesulitan itu menghadirkan orang tuanya. Jadi kan kita mau ngajarin anak-anaknya. Orang tuanya dulu. Tapi kita orang tuanya dulu yang harus kita hadirkan. Jadi saya waktu itu minta tolong ke orang tua, dan orang tua tuh, Mak bilangin dong ke ibu-ibu yang di kampung gitu kan, suruh kumpul di madrasah, di majelis, bakal ada mahasiswa. Pikir orang tua sana, ibu-ibu di sana tuh mahasiswa tuh kayak yang KKN. Kan orang-orang kampung tuh yang kalau ada yang KKN tuh seneng banget ya, kayak ada tamu kehormatan gitu kan ya. Bener. Datanglah ke majelis tuh kan. Datang ke majelis, saya duduk di depan. Saya pakai jaket angkatan atau jaket himpunan gitu ya. Nanya mereka, saya di kampung dipanggil Iyang. Kak Iyang, mana mahasiswa anak? Ini. Ya ini. Satu-satunya mahasiswa ini. Aja kayak merasa tertipu, mungkin ya, tanda kutip. Tapi kan udah kumpul akhirnya pada menyimak, dan saya bilang, saya mau bikin Sabtu Mengajar, kegiatan buat ngajar anak-anak ibu-ibu. Dan insya Allah semua fasilitasnya kita kasih gratis. Dan dari situ, yang paling sulitnya lagi adalah mendatangkan anak-anaknya. Tapi caranya ada juga mas. Kita ada menggunakan metode sogok mas. Jadi sogok menyogok ini luar biasa nih mas. Nah, tapi sogok ini baik ya mas ya. Kalau niatnya positif diperbolehkan gitu ya. Jadi kemarin itu kita sogoknya tuh pakai permen, pakai coklat. Jadi ya udah kita, yang penting anak-anak datang dulu. Mereka hadir, mereka datang, nanti mereka mendengarkan apa yang kita akan sampaikan kayak gitu. Dan betul mas, jadi mereka itu hadir tuh awalnya karena permen, dan awalnya karena coklat. Pas kita selesaikan tuh, oh iya ini kayaknya udah terlalu lama banget nih, hampir 6 bulanan gitu ya, kita berhentiin. Itu sempet drop tuh, sempet drop gitu, sempet kan. hilang gitu ya. Tapi akhirnya ya tadi karena mereka udah terbiasa setiap hari Sabtu mereka harus belajar di majelis, akhirnya mereka datang lagi dan kayak gitu mas. Dan mas itu kalau hadir semua tuh ada 60 anak mas belajar tuh. Itu mas, Mandalawang itu di gunung mas, dingin di sana tuh. Siangnya itu bisa 21 derajat, malam itu bisa 16-an. Kalau lagi kumpul mas, itu saya keringetan mas. Saking banyaknya itu saking banyaknya, anak-anak pada teriak-teriak tuh, wah panas banget itu kayak. Aduh ini luar biasa ya gitu. Tapi auranya positif. Semua pada seneng, semua pada enjoy kayak gitu. Relawan yang dari Serang, dari Jakarta pada kumpul tuh pada seneng di sana. Itu dari teman-teman Dian itu. Yes, teman-teman. Bahkan ada satu case tuh. Jadi teman saya yang kuliah di Jogja misalkan ngajakin temannya lagi. Teman saya yang di Depok ngajakin temannya dari UI, dari ITB, dari IPB semua. Jadi akhirnya anak-anak kampung saya mas, itu hampir setiap pekan itu ketemu dengan mahasiswa. Dan itu yang akhirnya membuat semangat anak-anak lagi tumbuh untuk mereka bisa melanjutkan kuliah. Dan saya selalu syaratkan ke teman-teman saya, kalau kalian kesini pakai alma mater. Pakai alma mater, betul. Kenapa? Itu tuh kayak gagal loh. Gagal. Itu buat motivasi mereka sebenarnya. Oh gitu ya. Terus yang jadi polisi pakai baju polisi. Yang jadi TNI pakai baju TNI-nya gitu kan. Jadi kalian datang itu tuh
membuat oh ini ya gitu yang mau jadi polisi gitu kan. Terus mereka bercerita gitu teman-teman tuh ya. Dan saya selalu tontonkan itu tuh profil setiap kampus mas. Misalkan saya tontonin profil UI Universitas Indonesia, saya nanti setelah selesai kan mereka nanti ingat, iya itu sekolah gede amat ya, itu sekolah besar banget. Nanti di akhir video saya tanya, kita tanya gitu kan, siapa yang mau jadi dokter? Kan pada anak kecil kan pada angkat tangan, angkat saya kak, aku gitu kan. Nanti langsung di akhirnya, kalau mau jadi dokter itu harus kuliah, kuliahnya di sini di Universitas Indonesia. Oh gitunya kak, kumaha kak kuliah di sana. Nah, dan akhirnya anak kecil pun bisa berinteraksi secara dua arah. Karena seperti itu, saya tunjukkan profil ITB. Nanti saya pertanyaannya apa? Siapa yang mau bikin robot? Wah, pada angkat tangan. Karena semua mungkin senang robot ya, anak-anak laki-laki mungkin ya. Jadi akhirnya situ, nah ini kalau mau bikin robot kuliahnya harus di sini. Sama profil Akpol, Akmil, itu pun akan nanti yang jadi interaksi dengan anak-anak kecil. Jadi anak-anak sekecil itu sudah berinteraksi dengan profil kampus. Anak sekecil itu udah bayangin kampus mana gitu ya. Padahal ujian UTBK-nya udah pusing banget itu. Iya benar. Iya itu berarti bukan hal yang mudah pasti ya. Apalagi kan anak-anak dunianya bermain. Betul. Iya kan. Ini betul. diajak untuk mereka merancang masa depannya untuk kuliah gitu ya. Betul. Ada trik tersendiri kah dari teman-teman Sabtu Mengajar? Nah ini satu trik yang menarik ya mas. Iya. Saya metode ini saya ketemukan tuh setelah 1 tahun berjalan mas. Oke. Dan ini metodenya kita namakan, bukan sebenarnya nggak dinamain juga ya, tapi ini akhirnya yang ketemu tuh belajar rasa nggak belajar. Jadi metodenya tuh kita mungkin cuma 1 jam. Jadi 15 menit pertama kita itu berdoa mas. Full kita berdoa. Ya orang-orang kampung di Pandeglang masih berdoa kayak ngaji gitu sebelum ngaji. Itu berdoa 15 menit. Setelah itu 15 menit kedua itu belajar teori mas. Matematika, bahasa Inggris atau praktikum sains sederhana dan sebagainya mas. 15 menit ketiga itu dikumpulin tuh tugasnya direvisi sama mentor-mentornya. Itu anak-anak dibebaskan main mas. Dia mau lempar-lempar bola, mau loncat-loncat, mau teriak-teriak, asal satu-satunya jangan ada yang nangis. Kalau ada yang nangis nanti mentornya turun. Gitu kan. Nah, nangis repot mentornya ya. Kan? Ya, yang krusial ini adalah 15 menit terakhir mas. Jadi mereka yang lagi lari-larian itu dipanggil satu orang mas. Misalkan si A ke depan, dia bakal ditanya-tanya tuh sama si mentornya misalkan 1 kali tambah 1 berapa misalkan. Habis selesai si A ini dia main lagi mas. Si B dipanggil lagi nih. Jadi akhirnya nggak satu orang ke depan dilihatin enggak. Jadi akhirnya mereka merasa tidak diperhatikan, tanda kutip tidak diperhatikan dalam jadi pusat perhatian. Karena kan grogi bagi anak-anak tuh mas. Jadi akhirnya mas mereka tuh kayak padahal lagi belajar tapi mereka nggak ngerasa belajar. Karena tadi setiap kayak lagi ngobrol aja gitu ya ditanyain gitu kan, main lagi sama kakak-kakaknya ditanya-tanya doang gitu kan. Padahal itu adalah apa yang mereka kerjakan tadi waktu 15 menit kedua kayak gitu mas. Berarti metodenya seperti itu atau mungkin dikategorikan misalnya SMP dikumpulin, SD gitu ya? Iya itu betul. SD itu kita bagi menjadi 3. Bagi menjadi 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. SMP kita jadi kolektifan 1. Dan yang SMA kita satukan juga. Kalau SMA itu SMA ini kita namanya itu ada beasiswa pionir desa. Jadi beasiswa khusus untuk anak kelas 12 yang mau melanjutkan kuliah dan tidak mampu tanda kutip, itu kita akan bina mereka supaya sampai dapat kampus mas. Dan ini yang luar biasa mas. Tahun ini aja mas, belum sampai selesai ya programnya, kita selesai itu program itu bulan September. Udah 13 dari 15 anak udah lolos PTN. Sudah dapat. Sudah dapat PTN mas. Dan saya pikir program ini yang paling bagus ya di Sabtu Mengajar ini bahwasannya tingkat keberhasilannya, win rate-nya itu kita selalu di angka 90% lebih mas. Kayak tahun kemarin dari 15 cuman 1 itu bukan nggak lolos mas, tapi dia memilih untuk gap year. Dan tahun ini lolos. Dan itu kita selalu bina yang gap year itu. Biasanya kita ada konsultasi mas. Kenapa gitu Iya ya? kamu kenapa mau gap year? Kak aku masih pengen ke negeri. Tapi aku mau jalurnya jalur yang murah tanda kutip kan murah tuh kan jalur rapot sama jalur UTBK. Jadi akhirnya aku mau ikut UTBK aja kan tahun depan.
oh iya nggak apa-apa gitu, mohon bantuannya ya Kak, oh siap gitu kan. Kita kan selalu ini gitu kan, selalu open gitu kan buat alumni Sabtu Mengajar. Dan kemarin konsultasi, Kak aku baiknya jurusan mana ya Kak, kamu jurusan satu ini ya, jurusan keduanya ini, karena rata-rata nilai kamu tuh sekian. Oh dilihat potensinya ya, seperti apa kita gitu itu ya? setiap pekan Mas, kita itu ada tryout online. Oke. Setiap malam Sabtu. Jadi mereka sebelum mengajar hari Sabtunya, mereka TO dulu. Malamnya TO dulu. TO itu jadi setiap itu nanti 20 TO Mas. Dari bulan Oktober sampai mau UTBK itu 20 TO Mas. Lumayan juga ya. Kayaknya mereka, dan satu TO Mas, satu paket itu harus dikerjakan 3 kali. Oh iya. Nah kita alhamdulillah disupport oleh Cerebrum. Aplikasi tryout online yang memang berbayar tapi murah, tapi alhamdulillah kita dibantu, disupport sama mereka. Oh jadi pakai itu? Pakai itu betul. Dan tingkat keberhasilan tinggi Mas. Jadi itu anak-anak yang lolos itu karena pakai itu Mas. Gitu kan. Terus yang kedua Mas, jadi setelah mereka ikut TO, hari Sabtunya mereka harus ngajar adik-adiknya, malam minggunya mereka ikut seminar motivasi dari kita. Yang isinya biasanya alumni Sabtu Mengajar lagi Mas. Yeah. Jadi emang ekosistemnya udah terbangun Mas. Jadi alumninya yang punya kegiatan apa ngasih semangat. Oh, yuk kakak juga waktu itu seperti kayak kalian dibina sama Sabtu Mengajar dan sekarang bisa kuliah. Kayak gitu Mas. Oh, berarti ini kan apa ya, bisa dibilang sistem yang udah tersusun dengan baik gitu ya oleh Dian dan juga tim Sabtu Mengajar. Itu dapetin polanya gimana? Atau mungkin mencari beberapa tadi beasiswanya gitu ya? Itu kan juga harus cari di luar, kemudian disalurkan ke anak-anak, arahnya ke sini gitu ya. Itu gimana? Pengalaman pribadi atau? Oke, dulu waktu itu kerjasama mungkin. Waktu itu saya waktu SMA itu saya bimbel, bimbel juga di Al-Mahira. Yes, luar biasa itu. Waktu itu saya dihajar habis-habisan waktu bimbel tuh ya. Jadi pulang sekolah sampai jam 8 tuh saya bimbel. Wah pokoknya luar biasa gitu kan. Nah dari situ, oh ini metodenya bagus. Dan saya terapkan. Dan setelah saya terapkan, ternyata metodenya bagus juga gitu ya. Dan alhamdulillah akhirnya Mas, kita bikin di spreadsheet. Kita jadi kalau kita masukin nilai dari TO 1 sampai TO 20, nanti dia akan lulus di mana Mas? Itu udah ada kita spreadsheetnya. Dan setiap beasiswanya pun kita udah siapkan juga. Si anak A ini cocoknya di mana? Cocoknya gitu. beasiswa apa? Si B ini cocoknya beasiswa apa? Karena mungkin punten Mas, ada yang memang harus dapatnya beasiswa KIP. Yang punten itu kan beasiswa untuk teman-teman yang punya keinginan besar untuk kuliah dan prestasi yang baik, tapi keluarga tidak mampu. Kurang, betul kan? Itu kita kasih ke sana. Tapi yang memang ada juga mungkin beberapa yang dia lolos kurasi kita gitu ya, lolos beasiswa ini gitu kan. Yang ditanya, oh orang tuanya ternyata alhamdulillah gitu. Dia masih ini, oh berarti nggak daftar KIP juga nggak masalah. Kita tapi tetap kita kan tujuannya adalah membantu orang tuanya juga untuk ringan. Kita misalkan arahkan ke beasiswa unggulan, kita arahkan ke beasiswa Basnas dan sebagainya Mas. Dan itu semua waktu mereka kuliah, mereka itu feel free konsultasi ke Sabtu Mengajar. Jadi kita terbuka untuk alumni-alumni juga, dan itu yang akhirnya mendekatkan, tanda kutip, mereka itu kadang kalau nggak disapa sama Sabtu Mengajar, mereka ngerasa, Kak, kok kemarin aja ada yang telepon, Kak jujur Kak, gitu, saya setelah kuliah kayak saya tuh kayak sendirian, karena biasa bareng-bareng. Bener. Tapi kan itu kan juga bagian dari pendidikan juga ya yang harus dirasakan. Tapi berarti berarti segitu besarnya impact Sabtu Mengajar ke diri mereka. Dan alhamdulillah itu bisa dirasakan oleh setiap alumni Sabtu Mengajar. Berarti mereka punya apa ya, rasa memiliki gitu ya sama Sabtu Mengajar ini. Bahkan saya ada cerita satu hari kemarin tuh, ada satu adik yang dia harusnya tuh dapat KIP Mas. Karena memang keluarganya betul maksudnya memang ekonomi harus dibantu. Tapi nggak lolos. Bukannya emang ini, tapi ya tadi misalkan kuota di Untirta itu banyak. Tapi mungkin terlalu banyak juga Mas, yang memang keluarga yang harus dibantu juga ekonominya. Jadi hanya dia nggak lolos kurasi itu Mas. Dan saya tuh waktu kemarin tuh Mas, bisnis sayanya lagi, tanda kutip bisnisnya lagi berantakan Mas. Jadi saya nggak ada dari uang saya sendiri. Saya bingung harus kayak gimana. Saya minta bantuan ke yang lain pun respon. Jadi karena deadline-nya sebentar lagi, besok harus ada. Apa solusi yang saya tawarkan itu adalah, saya menawarkan ke adik-adik, ke alumni Sabtu Mengajar, ayo kita iuran yuk 100.000 ewang, 50.000 ewang, dan terkumpul.
Dan itu sama dibantu mungkin sama alumni SMA 1 Pandeglang, beliau juga mentor saya, Profesor Denny gitu kan. Jadi dibantu, dan tadi dari 50.000, 100.000 kekumpul Mas. Dan dia bisa bayar UKT pertama, uang UKT awal, dan alhamdulillah sekarang udah dapet NIM juga. Jadi udah resmi jadi mahasiswa kayak gitu. Bayangkan Mas, cuma kalau adik-adik alumni Sabtu Mengajar kalau nggak merasa memilikinya tinggi gitu ya. Dan ada satu adik, Kak, aku lebihin ya Kak bayarnya, karena saya dulu waktu saya juga masih ngerasa dibantu banget sama Sabtu Mengajar. Bahkan saya sampai dapat beasiswa kayak gini kan dibantu oleh Sabtu Mengajar. Dan sebegitunya Mas. Alhamdulillah saya kayak menghidupkan mimpi-mimpi, menghidupkan keinginan, cita-cita adik-adik di Pandeglang. Sampai menjadi desa sarjana. Jadi ya yang awalnya kampung Sukanagri itu Mas, itu cuman bertiga doang yang kuliah Mas. Selebihnya lulus SD selesai, SMP selesai, atau mentok SMA, habis itu tanda kutip tidak pernah berpikir untuk kuliah, karena bukan nggak mau Mas, karena nggak tahu caranya. Iya, itu dia. Nggak tahu kalau kuliah ini beasiswa, nggak tahu kalau kuliah ini ternyata seenak ini, seseru itu gitu kan. Akhirnya pada nggak kuliah, tapi sekarang hampir semua adik-adik itu pengen kuliah. Dan tadi gitu, dari 3 ada 10 anak lagi yang kuliah. Dan Sepandeglang 80 anak yang kuliah. Kayak gitu. Dan insya Allah tahun depan kita bakal buka beasiswa pionir desanya, itu 2 kali lipat double. Jadi yang awalnya biasa kita mungkin 15 orang, kita bakal diangkat 30 orang. Tahun ini ya, tahun 2025 ini. Karena ya memang supaya lebih luas. Iya. Ini kan berarti bukan perjalanan mudah buat teman-teman dari Sabtu Mengajar ya. Kadian dan teman-teman ini, termasuk ini yang baru diobrolin, Foundation, Pertamina Foundation. Iya. Gimana rencananya itu? Jadi ini yang Pertamina Foundation ini kita lolos kurasi, namanya itu kita melombakan, mengadukan gagasan kita, kegiatan kita, yang program yang kedua Mas, yaitu Rumah Sains. Jadi kita yang setiap hari Sabtu itu Mas, yang metodenya tadi belajar rasa nggak belajar. Jadi ternyata Sabtu Mengajar dengan metode itu, dengan program itu bisa menumbuhkan keinginan anak SD, SMP itu mau lanjut lagi Mas. Nah, kami berpikir akhirnya ya udah kita fotokopi ke kabupaten-kabupaten yang lain. Khususnya Kabupaten Serang mungkin yang paling dekat di Lebak. Dan mungkin nanti kita juga ada Rumah Sains ini kita buat naik kelas Mas, untuk demonetasi menjadi bimbel Mas. Jadi nanti mungkin bimbel berbayar yang nanti keuntungannya ini akan disalurkan untuk menjadi biaya operasional Sabtu Mengajar di Pandeglang. Kayak gitu, yang ini yang akan dilombakan. Karena kenapa ya, kami berpikir ya tetap kebaikan pun itu butuh dana. Sosial pun butuh dana. Enggak melulu sosial ini tentang sosial, enggak. Sebuah kebaikan tuh butuh dana, dan ini adalah alhamdulillah proposal ini berarti kan diterima secara kurasi ya. Dan semoga insya Allah lolos lah, amin gitu kan. Jadi kalau misalkan setelah lolos ini tadi Mas, kita bakal copy paste di setiap daerah, tapi juga kita bakal bikin satu bimbelan yang eksklusif, mempunyai dengan metode STEM, Science, Teknologi, Engineer sama Matematika, yang nanti itu berbayar, yang keuntungannya itu akan menghidupkan semua operasional Sabtu Mengajar. Kayak ini kan arti dalam sedang membangun sebuah sistem gitu. Yang mungkin bisa jadi berkelanjutan lebih jauh lagi. Betul. Mungkin bahkan sekarang Mas, saya juga usaha Mas. Saya usaha di jadi supplier ayam, supplier ke hotel, restoran, kafe dan sebagainya. Cita-cita saya Mas, saya gimana caranya perusahaan yang saya sedang bangun ini itu bisa memberikan CSR buat Sabtu Mengajar, yang nanti ke depan tuh saya pengen memprofesionalkan Sabtu Mengajar. Kan sekarang kan semua sistemnya relawan Mas. Kalau relawan tuh kalau ada kegiatan utamanya ya, Kak, aduh mohon maaf Kak, aku ada kegiatan di kampus ya udah gak bisa ngapa-ngapain. Ya semoga nanti usaha yang sedang saya bangun ini, alhamdulillah Mas, kemarin saya omsetnya udah gede banget Mas. Alhamdulillah. Amin. Jadi waktunya yang awalnya saya nol tanda kutip, sekarang udah positif, dan alhamdulillah saya udah punya aset misalkan seperti itu Mas. Dan ini ya semoga nanti ke depannya jadi tadi Mas, harapan saya misalkan CSR-nya setiap bulan
mungkin di angka 5% misalnya, tapi 5% itu 40 juta gitu. Berarti untuk omsetnya berapa itu? Buat apa Mas? Tadi Mas, saya ingin menggaji alumni Sabtu Mengajar untuk kerja di Sabtu Mengajar, yang notabene untuk memperbaiki sistem Sabtu Mengajar supaya kebaikan yang diberikan oleh Sabtu Mengajar meluas di Pandeglang. Dan lebih menyasar lagi Mas ke orang-orang yang membutuhkan banget. Dan akhirnya tadi Mas, misinya adalah Sabtu Mengajar ingin membangun desa sarjana di Pandeglang dari grassroots, akar rumput, bukan top down. Tapi kita melakukan dari bawah gitu ya. Iya, dari bawah seperti itu Mas. Itu cita-cita Sabtu Mengajar. Ini luar biasa, memang lagi bangun usaha aja udah mikirin CSR-nya ya. Tetap aja memang hatinya di Sabtu Mengajar gitu ya. Bahkan memang kenapa Mas, dulu waktu saya kuliah, saya tuh alhamdulillah Mas dapat. Jadi saya menjadi wisudawan terbaiknya Mas. Wah. Di jurusan. Dan tuh waktu itu tuh saya banyak tawaran Mas, banyak tawaran kerja dari perusahaan-perusahaan, termasuk dari perusahaan-perusahaan senior. Terus bahkan ada juga tawaran untuk jadi ASN. Saya tolak semua Mas. Kenapa? Saya berpikir saya pengen jadi pengusaha, karena saya punya Sabtu Mengajar gitu. Yang akhirnya Mas, tadi Mas, mimpi ini akhirnya membawa seorang Dian Turi ini betul-betul menggeluti dunia usaha yang luar biasa Mas. Saya pikir 1 tahun usaha itu udah menghasilkan Mas. Sampai sekarang Mas udah 4 tahun malah masih minus Mas. Betul gitu. Tapi tadi balik lagi Mas, walaupun minus apapun, sesulit apapun, saya bakal terus lawata ini karena kenapa? Saya punya keyakinan suatu saat nanti usaha yang saya bangun ini akan menghasilkan, dan ekosistem kebaikan di Sabtu Mengajar ini akan terus tumbuh dan bahkan mengakar gitu. Di Pandeglang, di Banten, nanti kemungkinan ya siapa tahu se-Indonesia, bahkan global ya, siapa tahu gitu siapa ya, tahu kayak gitu kan, kayak gitu Mas. Iya, tapi dari perjalanan yang cukup jauh gitu ya, udah jatuh bangun, teman-teman dari Sabtu Mengajar, dari Kak Dian sendiri apa sih yang pengen goals-nya atau yang ingin dituju dari Sabtu Mengajar ini? Oke Mas, yang saya pikirkan demikian Mas, saya yang lahir dari kebaikan orang-orang. Bisa memberikan dampak sebegini luas Mas. Saya bisa menguliahkan banyak orang. Saya bisa membantu orang tua yang awalnya ketakutan dengan biaya kuliah, sekarang bisa kuliah anak-anaknya. Saya juga berpikir lagi Mas, bagaimana saya bisa menciptakan dokter yang nanti dokter ini tuh dibentuk oleh kebaikan Sabtu Mengajar. Dia akan membuat klinik yang nanti kliniknya akan digratiskan untuk orang yang tidak mampu. Yang jadi guru, dia tidak pernah berpikir guru ini adalah pekerjaan yang dapat gaji, tapi dia benar-benar menjadi guru supaya anak-anak yang diajarnya itu meresap ilmunya. Yang jadi polisi, yang jadi TNI, yang jadi ahli pertanian, yang jadi pedagang, yang jadi wirausahawan. Mereka ini akan mempunyai rasa, ya kita ini mulai itu dari Sabtu Mengajar, dari kebaikan. Nah saya pengen Mas, bahasa sayanya sih Mas ya, saya ingin menciptakan dianturi yang lain seperti itu. Itu Mas, big dreamnya. Dan mungkin di umur 30 tahun nanti insya Allah, berarti 5 tahun lagi Mas, insya Allah ya Allah semoga tercapai gitu ya. Saya pengen bikin sekolah khusus untuk anak-anak yatim dan duafa yang mereka akan diseleksi di Pandeglang. Mereka akan dididik selama 3 tahun. Yang notabene ini targetnya, saya pengen mereka punya target itu menjadi tadi Mas, kuliahnya bahkan bukan cuma di Indonesia tapi harus ke luar negeri, yang mereka juga harus selalu berpikir bagaimana mengembangkan Pandeglang, khususnya daerah dan warga Pandeglangnya gitu Mas ya. Dan alhamdulillah juga Mas gitu, umur 30 ini ya saya sedikit-sedikit Mas, sedikit-sedikit mencapai itu. Jadi saya yang awalnya komunitas sudah jadi yayasan. Terus udah ada juga wakaf tanah Mas. Gitu. Terus sekarang dari teman-teman dari Jogja, dari Worthy Days komunitas yang mereka penggalangan dana untuk kebaikan juga, mereka menggalang dana khusus untuk Sabtu Mengajar itu untuk pembebasan lahan. Jadi akhirnya yang nantinya untuk kegiatan Sabtu Mengajar. Untuk bikin sekolah itu. Iya, bikin sekolah. Bikin sekolah yang saya mimpikan selalu dan saya selalu doakan juga gitu kan. Saya umur 30 saya harus bikin sekolah ini. Kayak gini soalnya Mas gini. Saya pembinaan 1 tahun di Beasiswa Pionir Desa itu anak-anaknya lolos ke IPB.
ke UNY, ke Universitas Malang, ke Untirta, terus ke Unsud, ke UIN Jakarta, UPN Jakarta dan sebagainya. Itu 1 tahun Mas. Apalagi kalau 3 tahun kayaknya bakal lulus ke top global university gitu kan. Kayak gitu Mas. Dan tadi gitu balik lagi Mas, saya selalu menanamkan ke nilai-nilai bahwa kebaikan ini tuh harus terestafetkan. Makanya nilai Sabtu Mengajar itu adalah estafet pendidikan dan estafet kebaikan. Ya, gitu. Dan itu memang sedang dibangun sistem itu gitu sedang ya. Dibangun. Berarti kalau sekarang yang aktif di Sabtu Mengajar berapa orang? Kalau yang aktif itu mungkin yang domisili kemungkinan ya relawannya itu alumni Sabtu Mengajar juga. Itu yang kuliah di Serang aja Mas. Karena kan banyak juga yang kuliah tersebar di mana-mana. Di luar ya. Jadi yang aktif sekarang banget itu tuh ada 15 anak. Yang lainnya online, secara online aktifnya kayak gitu ya. Konsultasinya gitu ya, mentoringnya. Betul. Dan adik-adiknya itu ada 160 anak. Jadi kita juga di Sabtu Mengajar tuh kita ada ada program PAUD. Kita punya PAUD. Tapi pun PAUD-nya belum legal secara terdaftar negara. Kenapa? Ribut ya. Beneran PAUD untuk anak-anak. Betul PAUD. PAUD setiap hari Mas. Jadi namanya Sabtu Mengajar, kegiatannya nggak Sabtu aja. Jadi hari Senin sampai Sabtu itu ada PAUD. Hari Sabtu sorenya itu ada Sabtu Mengajar Rumah Sains. Malam Sabtu sama malam Minggu itu ada beasiswa pionir. Yang tadi itu. Yes. Jadi Sabtu Mengajar tuh full Senin sampai Sabtu ya. Ini timnya harus kuat-kuat ini. Ya jadi kita PAUD Fitrah Anak Indonesia, kita namakannya juga benar-benar itu adalah apa namanya kalau psikologis ya. Yang saya pikirkan gitu, bagaimana saya itu ingin menumbuhkan anak-anak itu lahir sesuai dengan fitrahnya Mas. Makanya namanya PAUD Fitrah Anak Indonesia. Jadi kita ingin menghadirkan bahwa pendidikan untuk anak itu bukan tentang bagaimana dia bisa baca, bagaimana dia bisa menghitung, enggak. Tapi adalah membangun kreatifnya. Jadi anak-anak dibebaskan untuk banyak puzzle Mas. Di sana tuh banyak puzzle Mas. Banyak puzzle. Dan tiap anak beda-beda tuh juga. Jadi ada yang seneng, ada yang ngancurin juga Mas gitu kan ya. Tapi ya itu kan fasilitas yang kita kasih, nggak masalah kayak gitu. Dan ini ya alhamdulillah PAUD-nya sudah berjalan sekitar 3 tahun Mas. Dari 2022 PAUD gitu Mas. Berarti ada yang standby tiap hari tuh untuk di PAUD juga ya? PAUD itu kita sebetulnya ngajarnya pun orang tua saya Mas. Orang tua ibu sama bibi. Nah ini yang sekarang saya juga lagi sedih ya Mas ya. Akhir-akhir ini kayak karena bisnis kemarin gitu ya, bisnis kemarin tuh mengganggu ke ekonomi saya. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai positif lagi. Pas kemarin ekonomi saya terganggu, jadi saya tuh nggak bisa ngasih apresiasi gitu. Jadi sedih gitu ya. Biasanya kita tuh ngasih mungkin nggak banyak lah, tapi itu kayak jadi apresiasi buat beliau berdua gitu kan. Ini saya nggak bisa gitu, kayak sedih banget. Tapi alhamdulillah kemarin ngobrol, saya diskusi gitu ya dengan satu komunitas. Itu tuh dia mau support. Yan, kita siap buat support operasional gurunya. Nah itu tadi Mas, kebaikan tuh selalu menemukan jalannya. Iya betul. Jadi alhamdulillah banget akhirnya apa yang saya selalu sedihkan setiap hari saya nggak bisa ngasih apresiasi. Per bulan Juli mungkin insya Allah udah mulai ada apresiasi lagi kayak gitu. Makanya harus terus berbuat baik tuh ya intinya. Betul. Baik. Dian, ini ternyata panjang juga obrolan kita yang sudah hampir 1 jam ini. Dari cerita yang sudah dibawa untuk malam hari ini gitu ya. Tadi goalsnya juga ternyata sangat luar biasa. Betul. Tapi apa sih yang memang jadi harapan Dian ini, khususnya Pandeglang lah ya, sebagai ini desa sendiri kan berarti ya? Desa kampung sendiri. Desa sendiri. Gitu kan. Artinya pengen ngebangun desa sendiri juga gitu ya. Betul. Apa sih harapannya ke depan? Saya cuma berharap semoga Sabtu Mengajar ini terus tumbuh, terus memberikan kebaikan yang bisa memberikan perubahan kepada keluarga yang ada di Pandeglang. Yang tadi contohnya satu aja Mas. Dia yang awalnya mungkin nggak pernah berpikir kerja di bidang farmasi Mas. Sekarang dia kerja di bidang farmasi. Jadi dia lulus dari kampusnya, sekarang kerja di farmasi dan mungkin nanti insya Allah dia akan membantu ekonomi keluarganya. Nah itu tadi. Dan terus tadi harapan saya tadi Mas, saya ingin menciptakan banyak ahli di Pandeglang yang ini punya dampak gitu untuk Pandeglang itu sendiri gitu Mas. Dan saya juga tidak mengharapkan apapun ke diri saya sendiri.
yang saya harapkan itu adalah bagaimana kebaikan yang saya bangun ini terus sustain kepada orang-orang lain lagi. Jadi ibarat akar rumput. Jadi kayak akarnya tuh bercabang lagi, nanti si pohonnya akan jadi kuat. Gitu. Dan itu yang saya harapkan gitu kan. Saya ingin melihat Pandeglang mungkin di next year gitu kan ya. Banyak ahli-ahli yang itu akan membuat Pandeglang mungkin jadi lebih baik lagi. Ya mungkin nanti bakal banyak orang-orang tanda kutip yang kreatif berkumpul membicarakan kebaikan-kebaikan di Pandeglang khususnya gitu kan. Dan titik kumpulnya ya Sabtu Mengajar Pandeglang. Sabtu Mengajar. Iya. Awalnya dari Sabtu Mengajar gitu ya. Kan. Dan ya itulah harapan saya gitu kalau untuk diri saya pribadi ya semoga ya saya terus konsisten dan ya insya Allah semoga konsisten terus gitu kan. Bahkan saya juga ingin gitu bagaimana suatu saat nanti setelah saya mungkin pulang tanda kutip tidak ada di dunia ini, Sabtu Mengajarnya terus ada. Dan itu yang saya pengen. Jadi boleh kita secara raga hilang, tapi karya nggak boleh hilang, kebaikan nggak boleh hilang. Dan itu yang selalu saya mimpikan gitu. Itu amalnya nggak habis tuh. Oh iya, saya pengen demikian gitu kan. Nggak habis. Karena sebetulnya Sabtu Mengajar saya buat juga itu misinya ya masuk surga. Salah satunya itu. Karena ya saya mungkin sholat biasa aja, mungkin cuma sholat ya sholat, ngaji. Tapi ada satu wasiat dari guru saya dulu waktu saya pesantren. Beliau bilang kayak gini. Sempat pesantren juga saya dulu. Pesantren. Oh iya, saya pernah tinggal di musola juga, musola SMA. Waktu itu saya pulang pergi dari Mandalawang ke SMA 1 Pandeglang jauh. Mas. Iya betul, itu cuma lumayan itu. Iya 20 kiloan. Dan harus 2 kali naik angkot gitu kan. Saya tinggal di musola. Dan yang tingkat ketiga, kelas 3 saya pesantren. Karena saya berpikir saya mau ke Bandung berarti agama saya harus kuat. Gitu. Ada apa di Bandung emang? Iya juga ya. Nah akhirnya wasiat nasihat dari guru ngaji saya itu bilang, Yan, ada satu amalan yang emang ini nggak akan terputus. Nggak akan putus. Dan ini adalah salah satu jalan untuk masuk surga katanya kan. Itu amalan jama'i. Jadi amalannya itu kamu tuh bagaimana kamu tuh harus ngobrol sama Allah katanya. Kata beliau tuh bilang kayak gini. Jadi kamu tuh nanti kaget gitu dengan ini amal dari siapa banyak banget. Nah ini amal jama'i ini katanya. Dan itu alhamdulillah bisa saya terapkan gitu ke dalam kehidupan sehari-hari sekarang gitu. Yang tadi yang saya pikir mungkin yang cuman modal tanda kutip bacotan Dian Turi, motivasi dari Dian Turi ternyata berharga sekali buat orang lain. Dan semoga kebaikan ini terus berjalan. Bahkan saya nggak mau cuma di Pandeglang harusnya se-Indonesia. Amin. Iya harusnya gitu sih. Ada Dian Turi lain gitu ya. Dan ya harapannya ini dari RRI Banten. Ini bisa tersuarakan ke seluruh Indonesia gitu bahwasannya ya orang-orang termarginalisasi, kita dari keluarga yang tidak mampu, kita dari pelosok yang antah berantah mungkin kata orang, bisa kok kuliah, bisa kok mengenal Indonesia lebih luas. Dan harus kita yang sudah kuliah, yang sudah berpendidikan memberikan motivasi ke orang-orang sekitar kita kayak gitu Mas. Baik, kalau gitu Dian Turi, terima kasih banyak obrolan kita malam hari ini ya. Semoga menginspirasi buat teman-teman yang lagi dengerin juga yang memang mau kuliah atau mungkin mau punya program yang sama kayak Dian Turi, kenapa enggak gitu ya. Betul. Saya bahkan mungkin saya open banget untuk teman-teman di daerah luar sana yang mau mengcopy paste Sabtu Mengajar. Kenapa? Karena saya nggak harus bikin Sabtu Mengajar di sana. Jadi ya konsepnya, metodenya saja yang dibawa ke sana, yang notabene nanti. Jadi saya berpikir mungkin ada dari Ponorogo, misalkan dari Bengkulu misalkan mau bikin keadian, saya open. Silakan gitu. Jadi nanti saat saya mau ekspansi, saya nggak usah ke sana. Iya, ini sebenarnya franchise atau gimana? Iya juga ya, harus dipikirkan tuh ya. Tapi nggak apa-apa, franchise kebaikan. Wah, kan tadi tuh amalnya nggak pernah putus ya. Oke, Kak Dian, ini di mana kalau mau lihat kegiatannya? Instagram bisa di sounding di mana? Oke, kita di Instagram @sabtu_mengajar PDG, kita semua informasi kegiatan itu ada di situ di situ semua seperti itu. Jadi teman-teman
bisa lihat nanti ya di Instagramnya ya. Atau mungkin kalau informasi mau jadi relawan silakan DM aja. Ya silakan DM dan bisa DM saya juga ya, Dian Salaka 51 sekalian. Oke, Kak Dian, terima kasih banyak ya. Sukses terus buat kegiatannya. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan ya. Teman Pro 2, terima kasih juga untuk yang sudah mendengarkan di malam hari ini ya di obrolan malam bersama dengan Dian Turi dari founder Sabtu Mengajar Foundation. Saya dari Firdaus pamit bersama dengan operator yang bertugas di malam hari ini ada Alfi. Sampai jumpa dan selamat malam. Kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia.